Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Santi. Kali ini kita bahas materi bahasa Inggris tentang causative verb. Nah, causative verb ini tidak hanya muncul dalam soal-soal TOEFL ya, tapi bisa juga muncul dalam soal SNPTN, SBMPTN, UTBK, atau soal STAN. Nah, ini adalah soal-soal yang dituliskan oleh Syafa di kolom komentar ya, salah satu subscriber Miss. Nah, cuman kalau Miss jelaskan materinya, jawabannya di kolom komentar, pasti teksnya akan panjang sekali. Jadi Miss bikinkan dalam sebuah video. Ini semuanya causative verb, ada juga yang to infinitive ya. Kemudian yang terakhir nanti juga ada soal conditional sentence atau if clause. Oke, sebelum kita bahas soalnya, Miss bahas dulu, Miss terangkan dulu materi causative verb. Apa itu causative verb? Jadi verb adalah kata kerja, causative adalah menyebabkan. Jadi kata kerja yang menyebabkan. Jadi kalau kita artikan adalah causative verb itu verb atau kata kerja yang digunakan untuk meminta seseorang atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, Miss Anti menyuruh para siswa untuk mencatat. Miss Anti menyuruh para siswa untuk belajar dengan rajin. Atau Mr. Presiden, Bapak Presiden menyuruh para menterinya untuk segera menyalurkan dana bantuan sosial. Nah, kalau kita mau meminta seseorang melakukan sesuatu, kita gunakan causative verb. Nah, causative verb itu apa saja? Ada 3 kata kerja yang termasuk dalam causative verb, yaitu get, have, dan make. Get, have, make. Ketiga kata ini artinya adalah meminta atau menyuruh. Itu yang pertama ya, konsepnya yang harus adik-adik pahami dulu. Get, have, make, kalau dia sebagai causative verb artinya adalah meminta atau menyuruh. Nah, bedanya untuk causative verb ini dia memiliki pola tersendiri. Jadi causative verb ini bisa untuk kalimat aktif, bisa juga untuk kalimat pasif ya. Sekarang kita bahas yang untuk kalimat aktif dulu. Get, have, make ini bisa berarti meminta atau menyuruh jika dia mengikuti pola. Apa saja polanya? Untuk get, setelahnya adalah orang. Kemudian setelah orang ini harus ada to yang diikuti oleh verb asli. Itu ya. Kalau get itu diikuti orang, setelahnya to verb asli. Untuk have dan make itu setelahnya orang. Jadi harus orang ya. Jadi setelah get ini harus orang, setelah have dan make ini harus orang. Maka bisa artinya meminta atau menyuruh. Karena hanya oranglah yang bisa kita suruh atau kita minta melakukan sesuatu ya. Hanya orang saja. Nah, jadi setelah get, have, make, kalau dia orang, maka soal tersebut pasti causative verb. Oke, maka isinya, maka dia titik-titik, dia yang menjadi titik-titik ini setelah ini ya, setelah orangnya ini. Nah, kalau get, orang, to verb asli. Kalau have, make, orang, setelahnya adalah langsung verb asli. Jadi bedanya kalau get ada to-nya. Oke, kalau get di sini ada to. Kalau have, make tidak ada to, langsung verb asli. Jadi gampang kok. Ada get, have, make setelahnya orang, maka jawabannya kalau nggak to verb asli dia. Kalau get to verb asli, have, make itu langsung verb asli. Nah, kemudian pola ini bisa untuk semua tenses ya, bisa untuk present, bisa untuk past, bisa untuk future, bisa untuk continuous tense, bisa untuk semua tenses. Contoh seperti ini. Oke, sekarang ini contohnya. Perhatikan. I got him titik-titik the door. Apakah ini kalimat causative? Ingat ya, dalam menjawab soal TOEFL kita harus tahu dulu soalnya itu materinya apa. Ini ada got. Ini ada got. Setelahnya orang. Ini orang ya. Nah, ini adalah causative. Ingat ya, setelah get, have, make, walaupun dia bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, apapun tensesnya di sini, mau pakai modal di sini ya, will get, will have, will make. Kalau setelahnya orang, itu pasti causative. Dan artinya adalah menyuruh atau meminta. Ini got, setelahnya orang, maka ini adalah causative. Maka isinya apa di sini? Kalau di sini ya, get, orang, to verb asli. Kalau verb 2-nya got, orang, to verb asli. Maka di sini langsung saja to verb asli. Maka jawabannya adalah B. Oke, lihat nomor 2 ini.
My dad have met me. Kita tentukan dulu, ini kausatif atau tidak. Ada have. Oke, have. Nah, di sini jebakannya ya. Ini have ya. Kemudian di sini met. Nah, berarti ini adalah present perfect ya. Have di sini bukan sebagai kata kerja dia, tapi sebagai kata bantu. Oke, have met present perfect ya. Have verb 3 di sini ya. Tapi walaupun di sini verb 3 ya, di sini verb 1, verb 2 atau verb 3, kalau setelahnya adalah orang, ini orang ya, maka isinya adalah verb asli. Maka jawabannya di sini adalah A. Walaupun di sini present perfect, tapi karena dia causative, maka di sini tetap verb asli. Kalau kita artikan ya, ayah saya telah menyuruh saya belajar. Kalau ini kita artikan I got him. Saya menyuruh dia menutup pintu. Nah, ini adalah pola untuk kalimat aktif. Penjelasan untuk kalimat aktif. Kemudian kita lihat causative verb untuk kalimat pasifnya. Kalau kalimat pasif itu lebih gampang ya, karena polanya satu saja. Setelah get, have, make, apapun bentuknya di sini ya, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, atau bentuk present perfect, continuous. Nah, kalau setelahnya itu benda, maka isi titik-titiknya nanti adalah verb 3. Karena yang menjadi titik-titiknya pasti kata kerjanya ini. Sekarang lihat contohnya. She gets the door. Ini ada kata get. Nah, kemudian setelahnya apa? Benda. Benda ya, ini adalah benda. Nah, apakah ini kausatif? Iya, kausatif untuk yang pasif. Berarti kalau dia pasif berarti isi titik-titiknya adalah verb 3. Maka jawabannya adalah D. Nah, itu dia ya. Gampang kok, diingat aja yang 3 ini. Get, have, make, kalau setelahnya orang itu adalah causative verb. Cuman bedanya di sini, get orang to verb asli, have, make orang verb asli. Kalau pasifnya get, have, make, apapun yang muncul di sini bentuk tensesnya ya, setelahnya benda, maka isinya adalah verb 3. Nah, kalau kita artikan gimana jadinya? Dia perempuan menyuruh pintu ditutup, atau dia perempuan meminta pintu ditutup. Itu artinya ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kita tentukan dulu, ini causative verb atau tidak. The new government will have the budget of education. Will have. Nah, ini ada have ya. Oke, berarti di sini ada artinya menyuruh ya, atau meminta. Pasif atau aktif. Lihat lagi, ini adalah benda. Kalau benda berarti dia pasif ya. Ini benda. Kalau orang itu kan aktif. Kalau benda dia pasif. Kalau pasif berarti verb 3. Berarti di sini isinya adalah verb 3. Maka jawabannya adalah A. Kalau kita artikan, pemerintahan yang baru akan meminta budget pendidikan, dana pendidikan ditingkatkan. Oke, coba lihat nomor 2. The principal always has the students. Has. Oke, setelahnya orang. Causative verb? Iya. Pasif atau aktif? Aktif. Nah, berarti kalau has berarti verb asli. Di sini ya, have verb asli. Ini has, ini verb asli. Maka jawabannya di sini adalah mana yang asli? A. Sangat mudah, sangat gampang kok. Lihat nomor 3. Apakah ini kausatif? Ini ada gets. Pastikan apakah setelahnya orang? Iya. Kalau orang berarti dia kausatif. Aktif atau pasif? Aktif. Berarti di sini to verb asli. Maka jawabannya adalah to verb asli, berarti karena dia negatif di sini ya. Maka jawabannya di sini adalah A ya. Not to smoke. Not-nya dulu, baru setelahnya to-nya. Jadi harus ada to ya. Nomor 4. Toshiko had her car. Di sini had. Had ini adalah bentuk kedua dari have. Nah, setelahnya benda. Her car adalah benda. Kalau benda, ini have ya. Ini had, bentuk kedua dari have, benda, maka isinya adalah verb 3. Ini verb, maka jawabannya adalah D. Nah, lanjut. Nomor 5, in cleaning it can be used. Nah, di sini ada to verb asli, ada verb ing, ada verb asli, ada verb 3. Yang mana kita pilih? Ini bukan kausatif ya. It can be used. Ini kan bukan kausatif ya. Kalau kausatif kan get, have, make.
Ini adalah to infinitive biasa. Jadi ini ada use ya, kata kerja, verb. Lihat ya, fungsi to, salah satu fungsi to infinitive. To infinitive itu adalah to yang diikuti oleh verb asli. Ini adalah to infinitive. Fungsinya apa? Fungsinya di sini yang pertama memisahkan verb dengan verb. Berarti kalau ada verb lagi, maka kita pisahkan dengan to di sini. Setelah to wajib verb asli. Nah, itu dia ya. Maka di sini use verb. Maka kalau ada verb kita pisahkan dengan to. Maka jawabannya di sini adalah A. Kemudian fungsi to infinitive yang kedua, memisahkan kata sifat dengan verb. Jadi kalau ada kata sifat setelahnya verb, di tengah-tengahnya kita pakaikan to. Jadi maaf ya, Miss menulisnya agak susah di sini karena padnya agak kecil. Jadi agak jelek tulisannya. Contohnya yang nomor 2 ini, I am happy to meet you. Di sini happy, kata sifat. Setelahnya ada kata kerja. Maka kita pisahkan dengan to di sini. Itu gunanya to ya. Nah, saya bahagia berjumpa kamu. Jadi to ini tidak selalu artinya untuk ya. Tapi fungsinya bisa memisahkan verb dengan verb, bisa memisahkan adjektif dengan verb. Setelahnya verb asli ya. Verb asli, harus verb asli. Saya bahagia bertemu kamu. Oke, coba lihat nomor 6. She her seat a week before the departure if she wants to go to Jakarta. Nah, di sini ada penggunaan kata had better. Di sini ada polanya juga ya. Setelah had better juga langsung diikuti oleh verb asli. Udah ingat aja, setelah had better diikuti oleh verb asli. Maka di sini isinya adalah had better reserve. Maka isinya di sini adalah C. Had better reserve itu verb asli. Oke, tidak boleh ada to-nya. Oke, lihat nomor 7. Oh ya, sebelum Miss bahas, bagi dede yang merasa video di channel ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe, segera saja subscribe, tekan juga tombol like-nya, dan juga sebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, dukungan adik-adik semua sangat berarti bagi Miss. Oke, lihat nomor 7. Father will have the mechanic repair my car before I use it tomorrow. Apa yang salah di sini? Will have. Have di sini ya, have. Apakah ini kausatif? Iya. Mechanic ini orang ya, mekanik orang. Oke, setelah have itu orang. Maka isinya apa? Kata kerjanya apa? Verb asli. Maka yang salah di sini adalah B. Oke, father will have the mechanic repair my car before I use it tomorrow. Nomor 8. Jean got his book published by a subsidy publisher. Got. Oke, setelahnya apa? His book, benda ini. Kausatif, iya. Jean meminta bukunya dipublikasikan atau diterbitkan oleh penerbit yang mendapatkan subsidi. Berarti pasif ya. Kalau benda kan pasif. Kalau pasif berarti pakai ed. Verb 3 di sini ya. Berarti di sini tambahkan ed-nya. Berarti yang salah di sini adalah B.